Karya yang orisinil adalah karya yang bernilai tinggi. Para kreator sepakatkan dengan statement ini? Oke, kembali lagi Chandra di sini dalam broadcasting dan masih di segmen Bakat alias bahas karya. Sebuah konten yang akan menjeluntrungkan, membredel-bredel hasil karya yang sudah masuk ke kami. Nah, ini dia nih. Kita punya banyak stok video yang masuk dari teman-teman SMK di seluruh Indonesia. Mulai dari karya iklan layanan masyarakat, iklan komersil, terus film pendek, dan masih banyak karya yang berbentuk video lainnya yang masuk ke studio Fams TV tentunya. Nah, siapa tahu dengan hasil react ini bisa jadi acuan, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin konten serupa. Oke, kita lanjutin react karya dari Eko Hasan Rizky. Nah, Eko Hasan Rizky ini dari Multimedia SMK Al-Huda Kedung Bungu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, si Eko ini itu bikin iklan layanan masyarakat. Ini judulnya Berbagi Kebaikan. Nih, judulnya Berbagi Kebaikan. Oke, dari sisi packaging, saya nggak ngerti ya ada apa dengan si Eko saat membuat desain ini. Kalau umumnya kalau berbagi kebaikan itu kan semestinya itu kan warnanya tuh cerah gitu kan, warnanya ceria gitu yang ditonjolkan di sini. Tapi yang saya lihat justru warna-warna duka gitu, warna hitam, terus warna biru yang gelap. Lagian juga ada orang ngasih apa ini, ngasih dunia atau apa ini. Nah, ini jadi terkesan bukan berbagi kebaikan ya, tapi malah berbagi kedukaan seperti itu. Nah, ketambah nih dari sisi dalamnya nih bisa dilihat teman-teman semua nih. Tuh kan, saya nggak salah ya kalau bilang ini berbagi duka, karena isinya aja juga warnanya abu-abu tuh. Terus ada beberapa bagian cover CD yang berkerut. Ini kayaknya buru-buru ketika masang covernya ini, labelnya ini. Jadi ya begitu. Berbagi kedukaan. Oke, kita langsung aja ke sinopsisnya untuk karya dari Eko Hasan Rizky ini. Sinopsisnya ada di belakang, saya bacakan. Judulnya Berbagi Kebaikan. Sinopsisnya, ada seorang yang sedang berjalan sambil membawa minuman. Tiba-tiba ada orang yang motornya sedang mogok. Lalu dia kelelahan dan duduk di tepi jalan. Kemudian orang yang membawa minuman tadi memberi minumannya yang ia bawa tadi. Kemudian orang yang membawa minuman tadi memberi minumannya yang ia bawa tadi. Paham? Ya, kita langsung aja lah. Daripada bingung menjelentrengkan ini maksudnya apa, kita lihat videonya berikut ini. Berbagi dan peduli itu manusiawi. Kita semua lemah, tapi saat kita saling membantu, saling menguatkan. Aku tahu kau tak punya waktu, tapi jangan biarkan kesibukan menutup rasa untuk membantu. Percayalah, balasan kebaikan tidak harus dari orang yang kita tolong. Oke, gimana hasilnya? Apakah kamu tersentuh? Iya, ada beberapa poin yang sebenarnya kurang dieksplor ya dalam ILM ini. Yang pertama itu aspek audionya dulu deh. Aspek audionya dulu ini
si dubber itu belum maksimal ya memberikan intonasi dan aksentuasi sehingga hasil dubbingnya tuh terkesan datar gitu, datar-datar aja. Terus dari aspek pengambilan gambar sih saya rasa nggak ada masalah yang berarti gitu ya dari karya ini. Jadi ya fine-fine aja, karena kalau kita ngomongin karya kan indikatornya itu kan beda-beda masing-masing orang tuh. Jadi untuk pengambilan gambar sih nggak ada masalah yang berarti, tapi ada beberapa bagian yang kurang detail gitu. Di bagian misalkan ketika raut mukanya itu nggak di expose gitu, nggak di close up. Jadi kita nggak tahu atau bingung membedakan mana orang yang kesusahan dan mana orang yang mau menolong gitu. Jadi karena semua ekspresinya sama, nah dan itu nggak diekspos di sini, jadi kurang menyentuh di situ. Terus untuk alur cerita, saya rasa model-model iklan layanan masyarakat seperti ini sudah banyak dijumpai di luar sana dan 11-12 ceritanya, jadi seperti estafet gitu. Ini nolong ini, terus yang sebelumnya tadi ditolong ganti giliran nolongin orang lain ya, seperti itu. Jadi estafet seperti itu. Model-model cerita kayak gitu sudah banyak banget ada di media sosial atau sudah dibikin oleh teman-teman kreator yang lain. Terus untuk aspek editing yang menurut saya itu masih ada beberapa bagian-bagian yang kasar dalam hal cut-to-cut-nya atau pemotongan videonya tuh kasar. Jadi kayak tadi tuh ada talent laki-laki ya yang lari gitu, lari-lari atau sedang lari sore atau lari pagi, itu masih kelihatan berhenti, terus habis itu baru dia jalan. Nah itu seharusnya itu kan dipotong tuh, ambil aja ketika bagian dia pas sudah jalan gitu. Jadi jangan ketika dia berhenti terus berjalan tuh semuanya dimasukin di situ. Terus ada juga waktu motornya mogok, jadi ada beberapa transisi yang ngikut tuh di video yang sebelumnya tuh, jadi terkesan mengganggu, mendistorsi. Oke, jadi potongan-potongan yang kasar ini bisa bikin distorsi ya, jadi nggak halus atau kurang halus sehingga kadar keindahan dari hasil video ini tuh benar-benar terpengaruh dari kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Ini yang mesti diamati betul, mesti diteliti saat proses produksi. Jadi jangan lupa teman-teman untuk yang mau bikin iklan layanan masyarakat atau video-video yang lain, proses produksinya juga benar-benar difilter, benar-benar diperhatiin supaya hal yang semacam ini nggak terjadi di karya kalian. Apalagi kalau dibikin kelompok, waduh, itu akan susah buat kontrol. Jadi jangan bosan-bosan untuk lihat lagi, cek and recheck, itu penting. Oke, sekian dulu Bakar atau Bahas Karya edisi kali ini. Kita ketemu lagi di broadcasting edisi Bahas Karya berikutnya. Saya Chandra pamit, sampai jumpa.